Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silmi Isdihar dari NIM 14012000482 dari kelas MB 4404. Di sini saya akan membaca laporan keuangan dan menganalisis rasio keuangan perusahaan PT Astra International Tbk. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan company profile dari PT Astra International Tbk yang merupakan perusahaan konglomerat multinasional yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan 7 segmen usaha utama, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Segmen usaha otomotif ini mencakup pasar penjualan mobil, truk, dan motor. Jadi PT Astra menyediakan layanan purna jual dan manufaktur komponen otomotif. Di sini saya melampirkan balance sheet. Balance sheet ini sudah tersedia di web IDX-nya yang terdiri dari laporan posisi keuangan yang yang ditampilkannya aset, ada aset lancar, aset tidak lancar, lalu ada liabilitas dan ekuitas. Di sini juga memaparkan income statement yang terdiri dari laporan laba rugi yang terdapat pendapatan bersih dan lain-lain. Sekarang kita memasuki analisis rasio laporan keuangan. Yang pertama, kita memasuki rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin. Cara menghitungnya, GPM sama dengan net sales kurang COGS dibagi net sales. Kita dapat perhatikan dari laporan laba rugi, terdapat pendapatan bersih yang angkanya 116,182 dibagi, maksud saya 24,468 dibagi 116,182 kali 100%. Nanti dihasilkan 0,2106 atau dalam persentase 21,06. Perusahaan ini tergolong cukup baik karena Anda biasanya membandingkan hasil rasio dengan perusahaan lain atau dari tahun sebelumnya. Dari tahun sebelumnya ini sudah termasuk baik ya. Selanjutnya, operating profit margin. Operating profit margin kita menggunakan rumus EBIT dibagi net sales. Yang kita dapat diperhatikan dari laporan laba rugi yang di sebelah ini, laba sebelum bunga dan pajak dibagi penjualan. Ya, jadi 15696 dibagi 116,182 kali 100%. Nanti dihasilkan 13,50% dan hasil rasio ini cukup besar dan baik ya. Selanjutnya ada net profit margin yang menggunakan rumus IT bagi net sales. Dapat diperhatikan juga laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Jadi 12301 dibagi 116,182 kali 100%. Jadi hasilnya 10,58%. Kalau ini artinya tuh laba bersihnya sudah cukup baik karena di atas 5%. Oke. Selanjutnya return on asset. Return on asset rumusnya EBIT dibagi total aktiva. Jadi kita perlu perhatikan laba sebelum pajak penghasilan dibagi jumlah aset dikali 100%. Nanti hasilnya didapatkan 4,48%. Maka dari hasil rasio ini PT Astra International Tbk itu masih tidak baik ya, karena hasil rasio ini masih di bawah 5,98%, yaitu jadi standar baiknya itu 5,98%. Oke, baik. Selanjutnya ada return on equity. Return on equity ini menggunakan rumus IAT bagi ekuitas. Jadi perlu dilihat laba periode berjalan
12301 dibagi 176.952 dari jumlah ekuitas kali 100%. Nanti dihitung dihasilkan dapatkan 6,95%, yang artinya tuh PT Astra itu masih kurang ya menghasilkan laba. Jadi sehingga investor tuh menganggap menganggap kurang menguntungkan gitu ya. Karena masih kurang dari 15%. Oke, selanjutnya ada return on investment. Return on investment ini atau ROI menggunakan rumus net profit bagi total aset. Kita perlu perhatikan dari laba rugi ini, dari laba periode berjalan 12,301 dibagi 350.288 kali 100%, lalu dihitung mendapatkan hasil 3,51%. 3,51%. Ini termasuk perusahaan tuh sedang mengalami diskon. Jadi semua sektor industri itu biasanya mengalami penurunan. Akan tetapi nanti akhirnya itu perusahaan ini akan kembali normal dan naik lebih tinggi. Selanjutnya kita memasuki rasio likuiditas. Rasio likuiditas kita terdapat current ratio. Current ratio ini menggunakan cara current asset dibagi current liabilities, atau menggunakan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Yang dapat dilihat ini dari jumlah aset lancar terdapat 132.065 dibagi jumlah liabilitas jangka pendek 107.995 kali 100%, didapatkan hasil 122,28 ya. Kalau ini hasil dari PT Astra merupakan perusahaan yang baik karena di atas 100. Baik, selanjutnya quick ratio. Ada quick ratio yang menggunakan cara hitungnya current asset dikurangi inventory bagi current liabilities, atau aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nah, kita bisa lihat di laporan posisi keuangan terdapat jumlah aset lancar 132.065 dikurang persediaan 25506 dibagi 107.995, atau dari jumlah liabilitas jangka pendek kali 100% didapatkan hasilnya 98,67. Nah, kalau ini hasilnya tuh sudah cukup baik karena telah mendekati jumlah 100. Ya, sudah cukup baik PT Astra. Lalu selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio ini menggunakan cara cash dibagi current liabilities atau kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar. Kita perlu perhatikan di laporan posisi keuangan ini seperti ini. Ada 21568 dibagi 107.995 dikali 100% didapatkan 19,97. Nah, ini tuh sudah cukup baik karena sudah di atas 15%. Lalu selanjutnya ada kita memasuki rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini terdapat debt to asset ratio. Apa itu debt to asset ratio? Menggunakan rumus total liabilitas dibagi atau kewajiban dibagi total aset. Nah, kita lihat dari jumlah liabilitas 173.336 dibagi 350.288 kali 100%, didapatkan hasilnya 49,48. Jadi hasil ini sudah terbilang aman ya. Selanjutnya ada debt to equity ratio.
debt to equity ratio menggunakan rumus total debt dibagi total equity atau total hutang dibagi ekuitas. Kita perlu perhatikan di liabilitas dan ekuitas. Ada jumlah liabilitasnya 173.336 dibagi 176.952 dari jumlah ekuitasnya dikali 100%. Didapatkan hasilnya 97,95. Nah, ini hasilnya terbilang sudah aman ya PT Astra-nya. Lalu kita memasuki ke rasio aktivitas yang terdiri dari ada total assets turnover. Nah, total assets turnover ini menggunakan rumus net sales dibagi total aktiva, atau kita lihat dari laporan laba rugi di pendapatan bersih. Ada 116.182 dibagi 350.288 dikali 100%. Didapatkan 0,33. Jadi hasil ini PT Astra artinya sudah cukup efektif ya dalam mengelola aktivanya. Oke, selanjutnya ada inventory turnover. Inventory turnover ini menggunakan rumus net sales dibagi average inventory, atau penjualan dibagi persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Nah, jadi kita perlu lihat di laporan laba rugi. Kita perhatikan di pendapatan bersih ada 116.182 dibagi persediaannya dari tahun 2019 ditambah tahun 2018, jadi 25.506 ditambah 26.505, lalu dibagi 2 dikali 100% didapatkan hasilnya 4,46 kali. Nah, hal ini perusahaan PT Astra itu mengalami perputaran yang fast moving atau perputarannya cepat, dan ini merupakan hasil rasio yang baik. Oke, selanjutnya fixed assets turnover. Nah, selanjutnya fixed assets turnover ini kita menggunakan perhitungan net sales bagi average net fixed assets. Jadi kita perhatikan lagi di laporan laba rugi ada pendapatan bersih 116.182 dibagi jumlah aset tidak lancar ya dari 2019 ditambah 2018. Jadi 218.223 ditambah 211.102 baru dibagi 2 dikali 100%. Didapatkan hasilnya 0,54. Jadi hasil ini terbilang cukup baik. Lalu selanjutnya kita memasuki pada rasio penilaian atau rasio nilai pasar. Kita di sini akan menghitung price earning ratio. Price earning ratio atau PER, kita menggunakan rumus IAT dibagi jumlah lembar saham. Kita akan melihat IPS-nya earning per share 2019. Ya, kita memakai 2019. Kita perhatikan pada laba periode berjalan 2019 12301. Karena ini dalam miliar, jadi kita tambahkan nolnya 9. Jadi itu sudah ditambahkan nolnya 9 dibagi 40, 483, 553, 140 itu dapat dilihat di ringkasan saham. Kita cari ringkasan sahamnya, ada penutupannya 6.000 dan listed shares-nya 40, 483, 553, 140. Lalu dihitung dan mendapatkan hasil 303. Lalu setelah itu kita menghitung PR-nya tahun 2019 dari penutupan ringkasan saham 6.000 dibagi hasil tadi IPS 303. Jadi sama dengan 19,80 kali. Nah, lalu kita setelah itu menggunakan asumsi. Kita melakukan perbandingan apakah perusahaan ini cukup baik atau tidak. Kita membandingkan dengan tahun 2021.
PIR tahun 2021 PT Astra International Tbk bulan Juni, tepatnya 30 Juni. Didapatkan hasilnya didapatkan 4940 dibagi 303. 4940 itu penutupannya ya. Jadi sama dengan 16,30 kali. Jadi artinya perusahaan ini tuh sedang diskon ya, karena turun. Jadi hal ini tuh baik itu untuk investor karena dapat menabung, dapat membeli dengan harga murah dan kita bisa menabung sahamnya. Lalu selanjutnya price to book value. Price to book value ini kita sebelumnya harus menentukan nilai buku perusahaan. Nilai buku perusahaan ini rumusnya total assets dikurang total liabilities dibagi jumlah saham beredar. Oke, kita dapat dilihat dari total asetnya 350288 dari yang sebelumnya tadi. Di laporan posisi keuangan dikurang 173.336. Ini ditambah nolnya 9 ya, karena dalam miliar, dibagi 40, 483, 553, 140. Terus kita hitung dan menghasilkan 4370. Nah, setelah kita dapat nilai buku perusahaan, kita baru bisa menghitung PBV-nya. PBV-nya dalam 2021 bulan Juni, harga saham dibagi nilai buku perusahaan, jadinya 4940 dibagi 4370, sama dengan 1,13 kali. Nah, artinya tuh ini adalah waktu yang terbaik untuk kita berinvestasi. Nah, sebelum itu, agar kita mengetahui apakah perusahaan ini dalam kondisi yang baik atau tidak, kita membandingkannya dengan perusahaan yang setara atau membandingkannya dengan tahun yang sebelumnya. Begitu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.